Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini kita akan ngebahas konspirasi yang gila banget tanpa kolaborasi ya. Iya. Gitu. Dan kita akan bahas apa nih kalau boleh tahu nih? Kita akan bahas Dead Internet Theory. Aduh, kenapa Waduh, tuh? Keren banget ya. Nih, gue jelasin dikit deh nih. Iya. Jadi bagaimana kalau internet itu sebenarnya sudah mati, dalam tanda kutip ya, mati 5 tahun yang lalu. Berarti 2016. Sekitar 2016 dan 2017 lah. Mungkin nggak ada tepatnya kapan, tapi sekitar gitu. Nah, selama ini yang kita temui di internet itu semuanya fiksi. Oke. Semua yang kita lihat adalah hasil kerja dari AI, bukan hasil kerja manusia. Dan bagaimana kalau semua yang kita baca dan tonton di internet itu kebanyakan palsu? Dari artikel, video YouTube, atau mungkin Instagram atau TikTok yang kalian nonton. Itu belum tentu real gitu lah. Nah, itulah awalnya Dead Internet Theory muncul. Ya, lu bisa bayangin gak sih kalau seandainya internet yang lu pakai itu adalah AI sebenarnya, adalah bot. Mati cuy. Gimana Fed kalau lu Fed? Percaya sekali. Anjing. Karena ya mungkin aja sih Bim, kan maksudnya buat menutupi sesuatu yang gak mau kita tahu gitu loh. Kan kalau lu lihat nih, lu pernah lihat gak yang gambar kutub gitu? Tahu. Yang atasnya tuh sedikit banget kita tuh tentang internet tuh cuma segitu. Teori ini kali iceberg. Iya, iceberg yang ini loh. Bongkahan es tenggelam. Iya, yang ada apa gambar kalau kita tuh cuma sedikit banget tahu tentang internet gitu. Bisa aja ditutup-tutupin gitu. Oke, menarik banget, konspirasi banget ya. Yoi. Tapi jujur gua nggak percaya. Gitu. Oh gitu. Karena ini sangat logis loh. Nih, ini aja Bim apa dulu pas siapa yang nih tapi pakainya berita ya. Iya. Yang berita enggak? Berita. Yang Nia Ramadhani sama yang Bakri itu Abu Rizal anaknya yang kena kasus itu kan nggak ditayangin di TV One, itu bisa aja tuh. Jadi apalagi ini mungkin banget. Ya kan TV One dia yang punya. Ya tapi ini kan pasti ada petingginya lagi dong yang buat kita biar nggak tahu. Boleh. Jadi menarik. Intinya sih sebenarnya mungkin yang kalian baca, mau itu artikel dari media mana aja atau mungkin postingan Instagram yang kalian kira tuh kayak ada orangnya gitu yang posting, kayak ngerekam terus posting. Iya. Tapi mungkin aja di teori ini tuh itu sebenarnya cuma postingan dari bot itu, dari AI, dari pemrograman gitu. Jadi udah auto upload lah gitu. Yes. Udah direncanain mau upload apa hari ini langsung upload. Jadi kalian bayangin ya, untuk kalian para lelaki yang setiap malam buka TikTok orang joget-joget, itu adalah bot. Jadi intinya sih sebenarnya mungkin itu rekaman bikinan siapa ya? Misalnya bikinan Ferdian nih. Nah, bot itu nyuri rekaman Ferdian, di-post lagi gitu. Intinya sih begitu. Padahal Ferdian enggak buat publik ya. Iya. Gitu joget-joget. Oke lah kalau kayak gitu ya. Gue buka dulu nih. Masih bareng gue Bimo di sini. Gue Ferdian dan gue Faris. Balik lagi di Opini Tengah Malam, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Nah, Paranois, apa kabar? Tentunya Internet Dead Theory. Tadi Faris udah jelasin ya, gimana sih kalau internet itu sebenarnya udah mati 5 tahun lalu gitu. Jadi gue pas baca teori ini, gue tahu langsung cari gue dari narasi ya, narasi TV sempat komen kayak buat video. Pas gue lihat videonya, gue juga ngerasa anjir, teori bodoh apa lagi nih, jujur ya. Gue berpikir kayak another teori bodoh kayak lizard people gitu, yang dimana ini teori paling gak masuk akal sih menurut gue gitu. Tapi pas Faris ngeluarin skripnya, set, gue baca, ya boleh juga sih sebenarnya. Oke, gue bacain dulu ya. Teori ini berawal dari sebuah thread forum Agora Road Macintosh Cafe yang berjudul Dead Internet Theory. Most of the internet is fake, katanya. Thread tersebut ditulis oleh seorang pengguna yang memiliki user bernama Illuminati Pirate. Teori tersebut menyatakan bahwa internet yang kita tahu sudah lama mati. Mati bukan berarti udah gak ada, melainkan hal-hal yang kita temui di internet seperti konten, postingan sosial media, komentar-komentar orang online itu aslinya dikendalikan sama bot. Gitu. Mungkin awalnya Bimo nganggap teori goblok ini. Iya. Salah persepsi. Mungkin gue juga awalnya kayak
anjing nggak mungkin kali internet udah nggak ada, ya kan? Tapi ternyata pas dibaca maksudnya tuh mati, bukan udah nggak ada, melainkan orang Dikendalikan ya. iya yang dulunya penuh dengan orang-orang, sekarang tuh udah ramainya sama bot gitu. Oke, iya. Itu Iya. rada make sense sih. Tapi kalau ini tadi pas gue baca ini emang kayak anjing aneh gitu ya. Gitu, dan kita akan kupas. By the way, ini masih baru ya, konspirasi baru ya. Iya benar. Januari 2021. Nah, kita ini bisa juga nih kalian komen-komen baru nemu konspirasi apa, komen ke kita. Jadi kita akan mereaksikan ya. Kita akan menganalisis ini benar atau tidak gitu. Ini salah satunya internet teori ini gitu. Dan di tweet tersebut ya, Illuminati Pirate ini menyebutkan bahwa salah satu kecurigaan dia adalah ia sering melihat banyak tweet, postingan, artikel, bahkan replay dari sebuah postingan yang mirip, baik dari kalimat sampai penggunaan foto. Ini sering kita lihat juga di Instagram gak sih? Yui kan. Gini, mungkin contohnya biar pada gak bingung juga ya. Kalau kalian di Instagram buka explore, terkadang tuh ada konten yang udah sering banget kalian lihat. Ya bener gak sih? Sering banget kalian lihat, khususnya konten-konten luar lah ibaratnya. Dengan akun yang posting tuh gak jelas, dengan caption yang kurang lebih ya gak jelas juga, tapi likes-nya atau view-nya tuh bisa banyak banget. Oke. Gitu. Dan itu kita asumsikan adalah bot gitu ya, AI lah gitu. Di teori tersebut juga menyebutkan bahwa internet sekarang sudah mulai terasa kosong. Oh, jadi udah mulai terasa kosong oleh konten-konten yang dibuat sama manusia ya. Yang sering kalian lihat di timeline juga itu semua menggunakan AI. Illuminati Pirate juga menuliskan bahwa mungkin beberapa public figure dan influencer, salah satunya ada yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI. Salah satunya kalau nggak salah Anya Geraldine. Enggak ya? Kalau Indo belum. Indo belum. Ya guys. Gitu. Dan influencer tersebut dibayar oleh perusahaan besar yang bekerja sama dengan pemerintahan. Bahkan dia juga menyebutkan ya, mungkin saja bahwa beberapa dari mereka tuh nggak memiliki tubuh, benar-benar sepenuhnya AI. Keren juga sih. Gila, ini gokil sih kalau bener ya. Gitu. Dan dia juga menuliskan bahwa tujuan dari adanya AI yang mengambil alih internet adalah pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar dengan mudah dan mengatur pengguna internet untuk membeli suatu produk, entah apa itu bentuknya. Yes, betul sih. Bisa jadi apa ya, marketing untuk satu perusahaan ya. ya. Intinya mengendalikan pikiran sih sebenarnya, kayak menjuruskan lu untuk berpikir seperti ini gitu loh. Iya. Menciptakan trennya lewat bot gitu. Jadi kalau misalkan dia ngeciptain tren, kan kalau viral harus butuh likes yang banyak, komen yang banyak. Nah itu kemungkinan kalau menurut gua pakainya bot gitu. Jadi semua bisa, tren udah diatur. Mungkin karena sekarang juga kan algoritma itu segalanya ya kalau di internet ya. Mungkin bot itu lebih cepat aja gitu menemukan algoritma yang terbaik. Itu sih yang ada di pikiran gue. Jadi mungkin dengan pakai bot lu akan lebih cepet dapat engagement gitu. Iya, gitu gue setuju sih. Gue rada setuju untuk itu ya, karena pas gue lupa sih seriesnya apa ya di Netflix itu tuh kayak sesimpel gini aja, sesimpel lu lagi pengen sesuatu, lu lagi nyari apa di explore atau apa yang lu pengen, terus nanti akan disuguhin sama internet gitu, disuguhin sama sosial media. Itu ibaratnya apa ya, AI juga kan yang mengatur kan, algoritma gitu loh. Gitu. Apakah gue percaya kalau konten-konten yang kalau misalnya tadi apa influencer buatan AI mungkin ini ya, kayak lu sering lihat di explore nggak sih kalau orang-orang yang kayak misalnya ngelempar sesuatu terus masuk gitu loh, kayak pencobaan misalnya yang kayak dia ngelempar apa sih namanya, kartu nih, dilempar kartu masuk kemana gitu. Kayaknya AI deh. Nggak mungkin anjir, kayak manusia bisa. Aneh anjir. Enggak, maksudnya kalau AI itu bukan ke isi kontennya sih sebenarnya sih, manusianya. Bukan ke yang direkam itu robot, bukan. Oh, gue pikir itu. Maksudnya kayak robotnya yang mengatur postingannya. Lu posting apa di hari ini, dia yang postingin. Jadi pakai bot. Kita udah nggak perlu mikirin gue pengen posting ini, rekam di hari ini, udah nggak kayak gitu lagi. Kan bisa scheduling. Ya, bot lebih itu, lu nggak usah ngapa-ngapain. Jadi udah pas ada keluar bot yang ngatur ke kitanya gitu Bim, pas kita ngelihat itu udah diatur bot gitu, maksudnya sedemikian rupa. Mungkin tujuannya ada lagi kali ya. Nah itu tujuan botnya. Kalau mungkin yang keluar serupa kayak tadi tuh yang di Instagram, itu masih mungkin algoritma kalau menurut gua tuh. Jadi kalau misalkan lu sering lihat konten-konten tentang makanan, ketika lu ke explore ya lu masih bisa ngeliat konten makanan lainnya gitu. Oke. Gua masih sedikit belum paham sih, tapi nanti mungkin gua akan paham kali ya mungkin ya. Ada Illuminati Pirate juga mengatakan bahwa dengan canggihnya teknologi kita sekarang akan sangat mudah berpura-pura menjadi seseorang. Dalam kasus tersebut ia menyebutkan teknologi deepfake
yang bisa digunakan untuk menjadi orang lain. Mungkin saja postingan yang dilakukan oleh influencer atau public figure itu bukan mereka, melainkan aktor yang digantikan mukanya menggunakan deepfake. Nah, ini lu udah tahu belum deepfake? Iya, kayak yang muka-muka palsu gitu kan? Udah ya. Itu sih menarik juga. Gue ada ini anjir lupa lagi tadi gue Mungkin pengen pendengar nyari. belum tahu kali deepfake gitu. Iya, jadi gue akan jelasin dikit sih. Jadi untuk yang belum tahu, jadi ada teknologi deepfake yang sebenarnya apa ya, agak aneh juga sih teknologi ini keluar. Jadi setahu gue ya, teknologi ini keluar tuh klik. Jadi kayak apa ya, softwarenya tuh kelepas di internet gitu aja. Oh, seharusnya nggak terbongkar Iya. ke masyarakat luas gitu. Iya. Oh, gue baru tahu nih. Itu menariknya gitu sih deepfake, karena yang gue tahu itu softwarenya klik, jadi orang-orang jadi bisa download aja gitu. Oh, berarti Jadi AI. bukan ada kan, kalau kayak Photoshop itu kan ada Adobe kan, Iya. secara resmi merilis dan bisa dibayar, dibeli gitu lah. Iya. Kalau deepfake lu bisa download dari internet itu. Kayak ini nggak Oh. sih aplikasi-aplikasi yang tau nggak sih lu yang kayak bisa ada kumisnya, tau nggak? Yang kalau bilang jangan dipakai itu buatan Rusia. Oh, tapi keren juga ya, bocor ya. Berarti AI-nya melakukan kesalahan nih. Harusnya AI kan AI kan minim kesalahan ya. Oh. Nah itu ntar ada konspirasinya lah, yang kebocoran deepfake itu menarik sih. Tapi banyak apa ya, deepfake zaman sekarang itu yang udah gila banget. Ini benar-benar gila. Udah pernah lihat contohnya belum? Apa tuh? Nah ini gue ada salah satu contohnya. Tapi kalau di podcast sebenarnya nggak bisa lihat sih. Kalian bisa cari sendiri sih di Google mungkin ya. Deepfake Tom Cruise. Jadi ada salah satu Instagramer. Dia tuh kerjaannya ya nge-hire aktor nih yang bisa impression Tom Cruise, jago banget, terus di deepfake gitu. Ini ada salah satu contohnya sih. Menarik. Gue bisa kasih lihat di yang di YouTube doang nih, bisa lihat. Kalau yang di podcast mungkin bisa cari sendiri ya. Nih, ini salah satu deepfake-nya. Oke, menarik banget. Jadi benar-benar apa ya, impressionnya tuh perfect, dan ketika di deepfake tuh benar-benar mirip banget kayak Ini Tom berarti Cruise. ini AI nih yang sekarang dia itu ngomong tadi AI. Maksudnya di mukanya tuh bukan mukanya dia sebenarnya nggak kayak gitu kan? Mukanya dia yang nih, gue kasih lihat mukanya ya, aktornya ya. Ini aktor yang kiri. Iya. Nah, deepfake-nya jadi yang ini, yang kanan nih. Ya, mirip Ini juga deepfake sih nih. aktornya sama Tom Ya Cruise dikit, aja. cuma kan ketika di deepfake, anjing Tom Cruise bro. Nih kalau aktor yang ngomong sesuatu yang jahat, dikira Tom Cruise nanti Iya yang ngomong sih. sesuatu jahat kan. Iya. Nah maksudnya inti dari AI itu gitu, jadinya bukan orang yang robot. Iya. Maksudnya diganti dengan teknologi gitu. Jadi public figure bisa aja di deepfakein untuk ngomong apa aja yang orang ini, itu suruh mau tapi ini diomongin. bisa di ini juga ya, buat film juga ya sebenarnya. Di film make, karena Mandalorian make juga yang adegan Luke Skywalker. Jadi kebayang kalau apa Budi Cilok sama Iwan Fals. Bisa bro. Bisa sih. Kayak kalau Bisa ada kan ya? emang ada orang yang ngerti, bisa pasti. Bisa, maksudnya suaranya udah mirip anjir. Iya. Padahal Budi Kayak gitu. Cilok aja. Maksudnya kan ini Iya. ini yang di tangan kita sebagai konsumer ya. Mm-mm. Bayangin teknologi yang dipunya sama pemerintahan sama perusahaan gede gitu loh. Iya. Maksudnya ini yang kita punya aja udah bisa kayak gini gitu, udah mirip banget. Yes. Tinggal dicari aktornya. Jadi yang tadi tuh kayak misalkan bagaimana kalau si influencer itu nggak punya tubuh, nah itu Iya. bisa pakai ini. Pakai deepfake ya. Jadi misalnya pakai lu jadi aktor, Mm-mm. ditempel muka orang ganteng aja gitu kan. Mm-mm. Jadi ntar orangnya ngeliatnya Emang gua enggak. ya sih. Singgung. enggak, maksudnya kalau Pemeran Sangchi lu boleh tersinggung kalau lu udah jadi influencer, Fet. Kan udah ada di Noise, kalau di scroll bawah juga ada Oh, foto iya. Fedian marah kan. Fuckboy. Iya. Ini baru konspirasi nih, seru nih. Ya Iya, nggak? Itu sih deepfake yang menariknya. Teori Si- internet mati ini tuh awalnya di sini nih, Bim. Mencurigakan. Ya, jadi awalnya tuh di Twitter tuh sempet terjadi kayak tren yang dinamain tuh I hate texting gitu. Oke. Terus setelah ditelusuri tuh banyak banget kayak akun-akun yang nge-tweet tuh mirip-mirip kayak I hate texting ini. Oke. Nah, dan mereka tuh sebenarnya dapat likes-nya tuh gampang banget, banyak banget gitu. Nah, Jadi kayak tiba-tiba viral gitu ya. ya bener. Dan setelah ditelusuri tuh mereka punya kesamaan lah di setiap akun yang yang nge-tweet ini. Jadi setelah ditelusuri tuh mereka punya kayak nama account-nya tuh mirip-mirip. Kayak ini contohnya ini ada It's Pure Love. Mereka tuh nge-tweet yang kayak I hate texting, I just wanna kiss you gitu. Oke. Dan dia tuh dapet likes-nya tuh 48.000 gitu. Gila. Tapi mungkin gak kalau dia beli? Beli follower. Gila. Maksud gue Beli likes. iya beli likes gitu. Possibility-nya. Tapi ya buat apa? Cuma buat Enggak. viral doang. Masalahnya itu bukan itu.
masalahnya itu bukan dia doang. Iya, nih ada Ketika lagi nih. ketika ada akun lain yang nge-tweet I hate texting bla bla bla, sama dapat like-nya banyak Atau juga. mungkin dari keywordnya yang kayak kan kalau di Twitter tuh sekarang ada beberapa tuh yang kayak apa fitur-fitur yang kalau misalnya kita nulis sangci ntar bukan sangci sih waktu itu apa gitu pas di kita like itu ada like-nya bisa ngerti. berubah kayak Maksudnya anehnya ini belum lihat Twitter sih ya. It's pure love. Kalau dilihat Twitternya, jadi semua yang nge-tweet I hate texting ini rata-rata ya, yang dapet likes-nya tiba-tiba banyak tuh, namanya tuh kayak It's Pure Love, Fairy apa-apa, pokoknya yang romantis gaje gitu dah. Terus ava-avanya tuh semua kayak orbs, terus atau enggak kayak tie-dye gitu loh, kayak baju gue gini nih, kayak baju gue gini nih, avanya kayak gini semua nih, cuma warnanya doang beda-beda. Terus nggak ada namanya, nggak ada identitasnya. Terus ketika ditelusurin tweetsnya kayak cuma isinya kayak quotes buat quotes remaja gitu. Kayak zaman dulu gitu loh. Dan anehnya lagi ada satu tweet misalnya dapetnya 40.000 likes. Terus dia nge-tweet lagi 20 likes. Nge-tweet lagi 100.000 likes. Konsisten gitu ya jadinya. Itu aneh. Dan banyak. Terus kan gue datengin ininya kan, profilnya kan. Gue cek reply-nya anjing freak banget anjing. Kenapa? Terus kayak pas gue lihat reply kayak I love you, terus kayak you are the best gitu-gitu. I love you too girl, gitu-gitu kayak saling menyemangati gitu lah. Aduh, tapi freak banget aja. Kalau itu bot gak sih? Bot juga sih, gak tahu ya. Tapi geli juga anjir. Iya, terus kayak balas-balasan yang sesama akun aneh itu kayak yang Iya. Avanya orb gini juga balas-balasan gitu. You're the best, I love you, ada love gitu. I love you girl, tapi gitu-gitu aneh dah. sih, aneh. Iya. Itu Meskipun sebenarnya gue nggak tahu juga motifnya apa ya. Kayak tujuannya apa gitu buat itu mungkin. Dulu, tapi di Twitter itu ada kegiatan marketing dia untuk menjual suatu produk nggak ada. Itu yang maksudnya tujuannya nggak jelas. Cuma ini salah satu bot ya yang dianggap kalau itu tuh bot. Kayaknya meskipun itu, tujuannya nggak jelas. Oke, kalau itu gue percaya purely bot deh. Kalau itu ya untuk itu ya. Tapi tujuannya emang nggak tahu apa ya. Nah kan ada salah satu yang gue datengin ya profilnya. Pas gue lagi klik reply-nya tuh ada namanya Fairy apa gitu, Fairly Gift atau Fairly apa. Terus gue di bio-nya ada tuh website kalau nggak salah deh. Pas gue klik isinya ternyata website kayak terapi gitu, kayak orang-orang yang butuh pertolongan untuk komunikasi tentang masalah percintaannya gitu-gitulah. Nah, jadi bayar untuk konsul. Nah itu sih, ya mungkin aja. Berarti ya itu kan mungkin bisa buat menjual produk. Iya, mungkin dia untuk menarik orang-orang yang lagi punya permasalahan cinta gitu atau butuh dukungan kan. Iya. Untuk ngeklik websitenya dan make bot untuk nge-tweet sebanyak-banyaknya dan ngeraih orang sebanyak-banyaknya, mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Gokil, itu yang bisa gue dapetin sih. Tapi ribet banget ya, maksud gue cara dia. Nggak ribet dong. Justru gampang dong. Tinggal kayak misalkan ada perusahaan yang menyediakan bot bot auto tweet. Bayar misalkan $500. Oke, dalam waktu berapa misalnya sebulan gue bisa 10.000 tweets. Dari 10.000 tweets itu pasti ada kan satu yang dapat likes-nya berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu. Ya. Atau mungkin I hate texting itu ya dibuatnya sama perusahaan auto tweet itu. Dan si bot itu juga yang buat. Jadi ya kita pas ngeliat trending ya kita klik, keluarnya itu semua. Terus penasaran deh. Iya, oke. Ini gue mulai kebuka nih. Gue mulai kebuka nih sama ininya. Karena kan nge-tweetnya juga ada temanya gitu kan, kayak cinta-cintaan semuanya. Iya. Jadi kayak pinter bot sih pinter. Bisa lah. Bot masih masuk akal lah gue untuk menciptakan kata-kata yang mudah gitu. Tapi kenapa I hate texting? Gak ada hal lain anjir maksudnya kan. Oke, menarik. Nah, ada konspirasi lagi nih ya. Dari Faris nih, cocok logi nih. Ini salah satu konspirasi Faris yang gue gak mengerti pas baca. Gue sebenarnya juga agak bingung nih awal baca, cuma pas dicari ternyata mantap juga anjir. Sebenarnya ini ya cocok logi sih sebenarnya. Jadi misalkan ada kejadian ini dikaitin dengan kejadian ini gitu. Gak apa-apa. Jadi yang pertama nih di tahun 2004 DARPA. Nah ini yang gue cari ya, DARPA itu setahu gue kayak pertahanan negara Amerika lah. Jadi dia punya project namanya LiveVlog. Nah itu tuh kayak Facebook, jadi sosmed gitu loh. Nah akhirnya tapi untuk internal untuk nggak ngerti. Itu belum tapi tahu. Pokoknya kayak Facebook gitu lah. LiveVlog. Nah dia akhirnya di cancel, nggak jadi, projectnya dibuang. Dan di tahun yang sama Facebook
Facebook berdiri bro. Cocok lagi bro. Atau buat tapi kan kalau yang kita tahu Mark Zuckerberg kan yang Iya. Ya tapi kan maksudnya bisa aja kayak ya mungkin kan Mark Zuckerbergnya bikin Facebook, terus tiba-tiba dikontak sama pertahanan Amerika terus bilang gimana kalau Facebook ini kita jadikan platform untuk menyebarkan propaganda atau apalah, atau menanamkan sugesti di pikiran orang. Siapa tahu aja bisa kan. Wah makin gak percaya nih orang-orang sama kayak jadi ngeri anjir sama Mark Zuckerberg kayaknya sih. Nah nih 2004 sampai 2012 NSA mengambil project DARPA itu di bawah naungan Total Informational Awareness. Mungkin itu ada apa ya, peraturan atau undang-undang apalah. Cuma intinya NSA ini kalian tahu nggak NSA? National Security Agency kalau nggak salah. Nah itu dia tuh yang suka intinya suka dituduh tuh kalau nyadap telepon, dengerin percakapan kita di telepon, itu tugasnya dia nih. Ini jatuhnya ke bukan Edward Snowden ya? Kalau Snowden beda lagi ya? Snowden gue nggak pernah baca ceritanya sih, tapi kayak NSA deh. Snowden tuh nyadap dari suara. Nih ya, ini sedikit info aja. HP lu lagi mati aja nih. HP lu lagi mati tuh bisa rekam. Itu NSA. Betul. Cuma kan ya? apa ya? Dia tuh lebih kayak ke harusnya kan transparan kan, nggak kayak HP lagi mati tiba-tiba direkam gitu kan. Itu transparan kan. Nah itu yang di leak si Edward kan, dia nge-leak itu kan yang kayak HP lu mati aja bisa direkam. Sebenarnya yang NSA janjiin harusnya nggak kayak gitu kayak sebenarnya. Mungkin kalau yang Edward Snowden lebih ke orang petinggi-tinggi kali. Iya. Indonesia pernah kena sadap kan? Iya. Sama juga. Presiden kan lah ya. Iya. Kena kan. Ya, nah pokoknya NSA gitulah yang suka memantau gitu. Dia ngambil proyeknya si DARPA ini. Nah 2012 ada sebuah undang-undang ya, mungkin ini undang-undang yang memberikan izin legal untuk menggunakan propaganda ke rakyatnya sendiri. Dan ini maksud gua, ini bocor nih, leak. Enggak ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya di tahun 2012 itu. Dan ini yang gua bacain ini ada link ke artikel resminya gitu loh. Cuma orang ini cuma cocok logi aja. Cuma ada benar-benar artikelnya. Nah 2012 ke 2016 banyak data dari kontrak atau data dari DARPA sama NSA dikasih ke Google sama Facebook. Gokil. 2016 Google merilis banyak program yang apa ya, bisa dibilang ya bahasa komputer sih. Merilis yang bisa baca bahasa komputer. Mungkin lebih ke AI sih kayaknya sih. Iya, AI ya. Jadi bukan manusia yang ngeproses data yang ada di komputer, AI udah mulai bisa ngeproses data yang ada di komputer gitu. Nah ini tadi nih 2017 deepfake leaks become release. Jadi tahun 2017 software deepfake itu ke rilis di publik. Nggak tahu asalnya dari mana, klik aja. Menurut lu ya, itu sebelumnya emang udah ada kan deepfake ini? Iya, maksudnya baru kan kerilisnya aja 2017 ketika ya? Itu suatu apa ya? Suatu produk klik. Berarti kan itu milik seseorang kan? Iya. Berarti ini deepfake itu adalah software milik seseorang gitu loh. Iya, bisa jadi siapa aja, bisa jadi pemerintah, bisa jadi punya perusahaan besar yang belum ngerilis tapi udah tiba-tiba dibocorin. Nah ini bisa jadi punya siapa aja gitu loh. Jadi ngeri juga anjir. Iya. Iya menarik nih. Siapa tahu ada orang dalam yang ngerasa pengen bantu gitu orang. Ya model-model dirilis saya kayak Snowden gitu. Iya, kayak Edward Snowden. Tadi gue juga mikirnya kayak gitu sih. Nah 2018 dikonfirm kalau software kayak website Reddit, YouTube, Facebook gitu-gitu suka memalsukan data traffic internet. Ya, jadi ini gila sih. Ini gue juga udah sempat baca sih nih. Ini paling anjing sih yang ini. Ya, jadi kan kalau di internet tuh ada data trafiknya kan. Kayak beberapa orang yang ngunjungin website itu gitu loh. Nah ternyata website gede tuh suka malsuin data. Berapa orang yang masuk ke websitenya gitu. Kadang suka di gede-gedein. Nah ini ada sumbernya juga dari New York Magazine. Iya. Itu menurut gua kalau yang paling terakhir itu ya, kalau seandainya emang suka masukin data tanpa kita tahu, itu karena sangat itu sangat berpengaruh. Misalnya sama lu jual produk juga gitu loh. Iya. Itu gila nah, sih. Itu ada kaitannya sama kenapa bot makin banyak di internet sih. Oke. Pemalsuan data.
dan pengiklanan di internet ya. Salah satu sebabnya teori ini sih. Tadi dulu. Tapi gue mau nanya, kalau seandainya nih orang pada beli subscriber, orang pada misalnya beli likes atau apa, apakah itu termasuk bot? Iya. Iya. Nah, ntar ada dijelasin lagi nih. Habis di artikel ini nih. Ini salah satu artikel yang terakhir tadi nih, yang data YouTube suka manipulasi data, itu diambil dari artikel New York Times, How Much of the Internet is Fake. Nah, di November 2018 terjadi kasus di Amerika yang menimpa ke 8 orang. Mereka diduga telah melakukan penipuan jasa pengiklanan sejumlah $36 juta. Tersangka diduga melakukan penipuan dengan cara memasukkan malware ke dalam 1,7 juta komputer untuk mengunjungi website agar menaikkan trafik website tersebut, sehingga memberikan impresi bahwa website tersebut memang banyak pengguna dan mengakses iklan yang dicantumkan ke website tersebut. Itu lo udah ngerti nggak? Jadi intinya pokoknya dia masukin malware tuh kayak satu software itu nggak sih? Ya pokoknya dia masukin satu chip atau pemrograman ke komputer untuk ngunjungin website itu dan mengakses website itu. Iya. Jadi kayak manusia terkenal kan, jadi websitenya naik kan gitu. Itu bot, dia pakai bot 1, juta bot. Yes. Dan itu tersebar kan langsung. 1, juta bot. Nah, bot yang ada di komputer tersebut menyamar menjadi manusia dengan berpura-pura mengklik, menggerakkan mouse, bahkan sampai melakukan login layaknya pengguna internet biasa. Nah, seberapa banyak kepalsuan yang ada di internet? Ternyata studi menunjukkan bahwa sekitar 60% trafik yang ada di internet adalah manusia dan sisanya bot. Anjing. 40% bot, bro. Gila ya. 40% bot, nyet. Gila sih. Jadi argumennya dead internet itu sebenarnya mungkin ketika dulu internet pertama kali muncul bisa 90% itu manusia. Ya kan? Tapi masuk akal loh maksud gue. Kayak Simi pun termasuk bot kan? Iya, bot. Iya. Anjing ya. Dia bisa balas kita kan? Iya, bot. Keren ya. Oh iya, oke. Jadi argumennya itu bukan internet sudah tidak ada, sudah dikuasai oleh bot. Jadi Tapi lebih ke ini kali ya. Artikel-artikel manusia tuh di Google Page 10 kali ya. Mungkin. Nah, itu salah satu. Iya juga, gue jadi baru loading lagi bangsat. Salah satu argumennya dari internet juga tuh artikel-artikel, karena kan zaman sekarang juga buru-buruan kan, cepet-cepetan. Iya. Bisa aja kayak pakai bot gitu loh. Jadi kayak apa yang lagi ada dikumpulin artikelnya, terus dikumpulin gambarnya, langsung post. Kumpulin post gitu-gitu. Makanya tadi argumennya si Illuminati Pirate, dia nemuin banyak artikel yang kira-kira tuh intinya sama. Jadi tulisannya tuh kayak mirip-mirip, terus fotonya yang dipakai sama, kayak gitu-gitu. Jadi ini dia nyebutin beberapa kepalsuan yang ada di internet sih. Ini yang pertama yang tadi udah kita sempat bahas sedikit, kepalsuan sistem metrik di internet. Ini tolak ukurnya trafik di internet ya. Jadi di internet ada sistem metriknya yang memberikan data-data lengkap trafik sebuah website. Tapi nyatanya Facebook aja diduga tidak memberikan data yang nyata. Di Oktober bahkan ada satu perusahaan yang menuntut Facebook kalau mereka itu memalsukan data dan menaikkannya sejumlah 60-80%. Wow. Jadi si perusahaan kecil itu ngiklan di Facebook. Cuma ketika dia ngeliat lagi hasilnya, itu kok nggak sebanyak itu. Trafik yang dia dapat gitu. Apakah Facebook emang malsuin datanya? Iya. Itu mungkin. Ini gila sih kalau untuk terbuka yang gitu ya ternyata. Iya, kalau yang kayak gini berarti ibaratnya lu ngelakuin bayar ads dan lain sebagainya. Kayak hal yang jadi apa ya, menurut gue skeptis juga ya untuk kalau orang-orang yang kayak gini. Ternyata gampang dipalsuin gitu. Gampang dipalsuin pakai data-data. Pakai bot. Lu bisa ngasih data misalkan sebulan ini bisa dapat 1 juta pengunjung. Ternyata pengunjung itu pakai bot, anjir. Iya. Gak ada yang tahu juga kan? Iya, cara ini gimana ya sebenarnya? Iya, bener ya. Mungkin kalau misalnya mau promosi udah paling bener paid promote lah ya. Nah, itu bot juga. Itu bot, bro. Ya kan buat orang beneran ngepost. Bukan. Jadi mungkin kita bahas dulu dah yang ada di apa antar dulu ya, abis ini ya. Iya boleh. Yang ada di sekitar kita. Nanti dah abis ini dah. Pokoknya yang metric system itu gue ada salah satu contohnya sih yang mengerikan menurut gue. Lumayan ini juga sih ngeselin. Jadi di Cina tuh ada, kalau lu cari di YouTube Chinese Click Farms. Jadi ada tuh dia punya layar banyak,
PC banyak yang pakai bot ngeklik video. Oh. Ngeklik video 30 detik keluar, ngeklik lagi, video 30 detik keluar. Jadi itu dapat viewers. Jadi lu beli ke dia, beli viewers, bisa pakai Click Farm, bro. Berapaan ya? Apa kita pakai? Tapi nggak usah jauh-jauh Riz kalau kayak gitu Riz. Gue tahu aplikasi namanya satu VTube. Lu tahu nggak? Enggak. Nah jadi tuh aplikasi itu tuh lebih ke apa sih? Jadi kalau lu buka nih, lu masuk, lu masuk nih, lu ngeklik videonya kan. Nah itu tuh lu nonton ads gitu, dijanjiin dibayar, katanya gitu. Oh iya. Padahal lu jadi klik botnya, bro. iya gitu. Juga, ya. Padahal menurut pengakuan sih yang gue baca-baca, beberapa nggak dapet. Padahal udah jadi bot. Iya. Gak dapet. Itu tuh bisa juga. Lu download lu nyoba. Gue baca waktu itu tweetnya. Iya, Menarik juga. Iya, tapi iya, itu iya. tuh salah satu apa ya, bukti ya, mungkin bisa dibilang bukti sih kalau ya bot itu udah mulai bisa inilah ngeklik video lu nonton 30 detik lumayan 30 detik anjir. nonton lagi ya, karena setahu gue YouTube pas lu nonton 30 detik baru dianggap 1 view gitu. Jadi botnya bisa gitu. Nah kalau lihat di YouTube-nya ya, wah gila, layarnya kayak banyak banget dah, gede banget, terus banyak gitu satu ruangan, gila banget. Gokil anjir. Usaha bot, buat kali ya usaha bot ya? Iya gak sih? Chinese Click Farm loh. Gila. Nah, Ini keren juga namanya. Iya, Click Farm. Kalau lu ini gila. Chinese Click Farm. Petani klik. Iya. Iya, Ih, keren. Nah ini dia nyebutin lagi kepalsuan orang-orang yang ada di internet. Nah ini mungkin kita bisa bahas nanti yang ada di sekitar kita nih. Selain yang udah dibahas tadi, banyak orang-orang palsu di internet. Artikel ini memberi contoh subscribers YouTube. Zaman sekarang dengan mudah kita bisa membeli subscriber. Orang bisa membeli 5.000 subscriber, dan subscriber bodong tersebut bisa menonton video selama 30 detik yang terhitung sebagai views hanya dengan bayar sekitar $15. Anjir, murah banget dong. Bayar $15 dikasih 5.000 akun bot. 250.000. Apa Riz? Rupiah. Gak ada, dia cuma nyontohin aja. Pengen nyari dia. Tapi gue kayaknya ada sih, Tengah Malam Farm. Anjay, bisa sih. Kita punya banyak akun sih, asik. Tapi gokil sih, maksud gua. Kalau seandainya, tapi emang banyak sih di YouTube juga ya yang subscribernya banyak tapi viewersnya nggak begitu banyak. Itu gitu. bot, maksudnya zaman dulu gitu ya, yang diargumenkan zaman dulu tidak ada bot, itu contohnya maksudnya belum ada kan, kayak jasa subscriber, jasa likes, jasa komen. Jadi ya makin hollow aja gitu, makin kosong. Yang kita temuin malah bukan manusia tapi bot. Yang kita temuin di kolom komentar IG bukannya kita yang komen, misalnya Ferdian komen apa, wih keren nih, tapi bot. Gue kesepian. Lu tau gak sih bot IG yang di luar negeri biasanya kalau gue ke postingan bola tuh pasti gitu dah. I'm so horny gitu-gitu anjing. Males banget dah gue. Jadi isinya kayak gitu semua sekarang postingan IG. Coba Fet. Kalau paling gue sering gue temuin udah di like ya gitu. Itu buat tai aja. Gitu sih. Ya bener juga sih kalau dipikir-pikir, jadi kayak apa ya? Set juga anjing ketika kita ngeklik suatu postingan yang kita temuin malah bot. Menarik sih. Gue cukup kaget sih, maksud gue ternyata internet tuh nggak mati sepenuhnya. Berarti harusnya namanya jangan dead internet teori ya, mungkin ya kalau menurut gue ya. Karena kalau dead internet teori ternyata yang dikasih sama narasi pun ya, narasi TV tuh lebih kayak tadi, gimana kalau seandainya sosial media dan lain sebagainya itu yang mengendalikan tuh bot dan lain sebagainya gitu. Tapi pas Faris ngasih riset lebih dalam gitu, ternyata make sense aja adanya bot ini gitu menurut gue gitu. Tapi untuk teori internet mati sepenuhnya tuh kayaknya enggak sih. Kita masih menggunakan internet gitu. In a way internet is dead, maksudnya nggak seperti dulu lagi gitu loh. Intinya gitu sih, internet tuh udah nggak kayak dulu. Maksudnya banyak orang yang kayak kenapa ya main Facebook nggak seseru dulu gitu, atau main Twitter nggak seseru dulu. Ya mungkin karena problemnya itu banyaknya bot di website tersebut gitu loh. Jadi interaksinya nggak seseru yang dulu gitu. Cuma yang gue takutin kalau semakin kesini orang semakin nggak bisa bedain bot sama manusia. Pastinya itu. Kalau sekarang mungkin masih ketahuan lah ya, kita masih sedikit tahu lah, gitu. Tapi
makin ke depannya makin susah gitu. Apalagi Iya. dengan adanya deepfake ini Iya. yang udah menyebar kemana-mana gitu. Nah itu salah satu yang mau dibahas aja sih. Yang tadi influencer nggak punya badan ya. Hmm. Lu kayak kita pernah bahas deh dulu. Ada satu akun Instagram namanya Lil Miquela, tau Mana nggak? ya? Jadi Mhm. followers dia tuh berapa juta gitu. Tapi itu karakter 3D, tau nggak? Oh. Karakter 3D yang misalnya kan diambil foto nih, Heeh. lu sendiri. Heeh. Ntar karakter 3D-nya di render jadi sama lu gitu. Kayak kita pernah bahas deh sama temen kita. Ada tuh akunnya namanya Lil Miquela, kalau kalian cari. Itu bener-bener nggak ada orangnya. Ya Itu- orangnya artis 3D Oh, artis gitu. Itu kayak di YouTube gitu bukan? Itu Yang- soalnya banyak di IG. di YouTube gitu kayak orang yang kayak main game tapi serius karakternya Oh, tuh. Tapi kalau itu mungkin orang. Kalau itu tapi- orang pakai apa? Gue tau Filter. di TikTok Oh. yang ini yang ibu-ibu tuh sih. Yang ibu-ibu dipeluk kayak drama gitu. Nah itu salah satu contoh apa ya, influencer yang nggak ada tubuhnya menurut gue. Ya ada sih orangnya yang ngedesain 3D-nya dia, cuma yang diposting itu bukan dia. Iya. Menarik, Tapi- menarik. Bisa dapat 1 juta followers, bisa endorse, bisa Iya, jadinya jadi sumber penghasilan dia iya dan secara nggak langsung. dan jadi influencer gitu, bisa Iya, mempengaruhi orang untuk membeli produk ini, beli baju ini, yang bahkan dia nggak perlu dikasih produk kayak gitu, dia bisa masukin di software 3D-nya, tinggal tempel jadi. Itu keren juga sih. Oke, menarik. Nah ini ada ini juga sih, satu data yang di apa ya, traffic tadi tuh, yang gue temuin. Jadi di tahun 2020 jadi ada klasifikasinya nih, ada manusia. Nah bot itu ada 2, ada bad bot sama good bot. Mantap. Yang good bot itu yang membantu website lah intinya. Oke. Jadi bisa misalnya contohnya apa ya, membantu perusahaan misalnya ngumpulin data Mm-mm. yang bisa membantu dia untuk berkembang gitulah. Oh. Pokoknya itu yang kebiasaan contoh kita pada gampangnya. saat ngakses website itu ya mungkin ya. Iya. Iya. misalkan dia bisa menghitung apa sih, saham gitu. Itu pakai bot, mungkin itu bisa diklasifikasikan jadi good bot. Nah ada satu bad bot nih yang jahat. Bad bot ini pokoknya yang suka, misalkan kita ke website nih, Mm-mm. terus ditawarin apa, kita klik yes, nah dia ngambil data kita tuh sebenarnya, bohong. Oh, banyak ini mah. ngambil email Hah? secara apa ya, nggak izin gitu, ngambil email, terus ntar kita jadi tiba-tiba dapat email gaji gitu, Fen. Mm-mm. Oh, Kayak sering, ditawarin apa, ditawarin Iya, apa. sering, sering. Nah itu bad bot tuh kayak gitu. Iya. Salah satu contohnya ya. Kalau yang keluarin gambar setan pas diklik Nggak ada aja. bad bot Itu anjing. bad fucking bot tau. Gua kena bad bot. Anjir. Nah itu si bad bot ini di tahun 2020 ya. Ini 2020 dia naik 6%. Itu di internet ya. Ngumpulin masa nih orang. Naik 6% jumlahnya. Manusia turun 5%, bro. Waduh. Gila ya. Itu sih. Ya, tapi- maksudnya ada datanya gitu. Kalau bot Mhm. makin banyak dan manusia makin dikit di internet. Iya. Berarti emang sebenarnya bahaya juga ya bad bot ini ya. Kayak beberapa kali lah kita riset konspirasi, kalau di web nggak jelas juga kadang suruh minta email dan lain sebagainya, pasti gue nggak mau tuh gitu. Takutnya ada bad bot. Iyalah maksud Ya, gue. mungkin sekarang orang yang denger ini jadi lebih aware kali ya. Iya. Ya, Bukan benar. diminta jadi mikir 2 kali gitu seenggaknya. Benar. Kecuali kalian emang ini aja bikin email yang buat kalian riset bad ya. bot. Iya, Iya, untuk email bad bot. Bad bot ya. Rasain dah tuh nggak ada Iya. apa-apa. Judulnya gini, badbot fucker @gmail.com gitu ya. Iya. AI-nya bisa kaget nggak ya pas baca? Anjir nih gue. Ketahuan gue. Iya, kayak Sebenarnya gitu gitu ya. sih yang dari artikelnya udah gitu doang. Cuma yang pengen gue bahas selanjutnya yang menarik yang ada di sekitar kita sih. Iya, Pasti kita banyak sering nemuin kan, kayak kita misalkan punya masalah apa ya, laptop, terus ngubungin CS, yang balas pasti bot. Iya, gue percaya deh kalau seandainya misalnya yang balas bot atau apa, karena apa ya, beberapa juga udah ada apa ya jatuhnya ya, kayak programming gitu loh. Ketika lu jawab ini dia akan balas ini, ketika lu jawab ini balas ini gitu. Itu udah sering banget digunain, malah itu mempermudah menurut Iya, gua. mudah. Tapi Cuma itu, kan jadi mengurangi interaksi sama manusia kan, meskipun emang mudah benar. tapi itu masih bisa pakai algoritma sih Riz, sebenarnya. Jadi Iya kan, kayak itu bot. auto reply gitu. Iya, maksudnya kan itu intinya tuh udah bukan manusia lagi gitu lah yang ngebalas kita. Yang balas kita tuh udah mesin. Oh, Cuma meskipun emang berguna banget, Ya berguna, itu Iya, berguna gitu berguna ya. banget. Cuma itu salah satu ini aja contoh kalau
emang Yang bot kita itu ya, udah kita lebih banyak menggunakan di sekitar bot, kita. iya, ya. ibaratnya. Oh iya iya. Itu termasuk good bot lah. Yang gue takutin kalau bad bot itu dia udah memasuki dating apps anjir deh. Iya gak sih? Orang takutnya anjir kalau udah sampai menggunakan dating apps yang kita chat bot mah udah gila anjir. Wah. Terus ada fake account Twitter bot. Itu kayak yang tadi sih. Iya, banyak juga itu sih. banyak. Ini sering tahu di apa? Yang komen di postnya Opini Tengah Malam. Yang Tahu apa? nggak yang promote it on? Oh, promote it on Nah, itu itu gara-gara bot. hashtag tuh, hashtag pasti. Nah iya berarti itu kan tuh botnya bot tuh. Dari hashtag botnya itu. cari hashtag itu langsung Hmm. auto post gitu. Setahu gue kayaknya hashtagnya podcast deh, podcast atau iya kayak podcast deh. Kalau pakai hashtag podcast tuh langsung kayak promote it gitu loh. Ya, Iya, ya, ya. Oke, mengganggu juga kan sebenarnya. Nah ini ada fake account IG. Ini nih yang gue paling males dah. Second IG tuh account apa? enggak, Oh, fake account bot. Jadi Oh. bener-bener bodong. Isinya ya cuma kayak tadi. Masa lu nggak pernah sih kayak ke postingan IG siapa gitu? ada lah pasti. Terus ada cewek-cewek seksi yang komen-komen. Iya ada. Iya iya. Nah itu tuh anjing. Tadi lu by the way nih ya. Temen gue pernah eksperimen, Handika namanya ya. Dia pernah eksperimen buat sosial media isinya satu cewek seksi-seksi terus gitu. Dia buat iseng, terus followersnya naik. Jadi setiap hari dia ngepost tapi pakai tulisan bahasa Indonesia. Nah itu. Mungkin jangan-jangan Faris temuin sebenarnya itu orang iseng Handika anjir. Sumpah. Enggak ada- maksudnya kan ada DM itu anjing. Handika aja eksperimen bisa dapat segitu gitu loh. Iya. Apalagi itu bot yang di setiap post dia komen pasti kan ada yang cewek seksi nih follow terus klik websitenya. Nah website ini bisa jadi tuh website phishing gitu loh. Iya sih. Jadi bisa bot ini masukin kan. bisa masukin virus ke HP, Oh masukin iya virus itu paling males komputer. sih. Iya iya iya. Itu bahayanya dan data lu dari komputer dicuri, kartu Mhm. kredit lu dicuri. Lu Itu punya kan- video apa juga diambil. Makanya itu yang yang malesin di IG, di Twitter gitu sih. Maksudnya yang lebih malesin itu kita udah tahu gitu loh. Ini tuh bot dan dia masih aja terus-terusan. Itu yang bikin ngeselin sih. Iya iya iya. Yes itu sering ditemuin Iya sih. Ngeri sih. tapi Gitu ngeri sih. untuk di sosial media ya. Dan bahkan yang di IG gitu ya, like-nya tuh banyak banget anjing. Jadi itu yang komen orang asli ketutupan sama bot. Jadi kita harus nge-scroll bener-bener ke bawah kalau untuk nyari komenan orang beneran. Itu yang bikin Itu malesin lebih keluar kali ya? IG. Maksudnya Iya, di luar. Instagram luar ya. Iya. Indonesia. Apalagi yang followersnya banyak banget. Iya. Wah itu gila banget sih. Maksudnya pas ketika lo ngerasa 1 menit nih orang ini ngepost nih, Iya, iya. baru 30 detik lah, udah ada bot. Belum ada iya orang sih. tapi udah ada bot. Tapi gila juga ya. Tapi kalau ditarik garisnya, kalau disambungin sama deepfake yang klik itu nyambung sama bad bot, nyambung banget sih Bim. Nyambung. Kalau buat phishing apa kartu kredit misalkan, banking, gila gak sih? Iya, Ya, orang bisa jadi artis siapa gitu ya. Iya, yang cewek seksi-seksi tadi dah pakai Iya. deepfake. Terus gue kayak ngeklik kan nih misalkan, nggak usah ngeklik sampai website dah, sampai masuk ke akunnya ya. Instagram udah ngatur kan segala macem khusus akun itu. iya, Data-data iya. kita langsung keambil dari HP. Anjir, gila juga. Oh gila sih emang. Tapi iya sih, benar gue setuju sih. Nah ini gue juga ada teori juga sih. Jadi maksudnya apa ya, di Twitter kan ada trending topic tuh. Apakah trending topic itu bisa diatur gitu dengan, maksudnya kan tadi Facebook aja juga ngatur ini kan data traffic. Apakah trending topic yang kita lihat misalkan topik tentang pemerintahan, sebenarnya yang orang nggak nge-tweet sebanyak itu gitu loh, tapi ditaruh atas buat jadi propaganda Itu biar mah kita pasti bisa Is. biar kita aware gitu loh, jadi ngomongin pemerintahan atau apa gitu. Bisa itu pasti Iya, bisa. maksudnya Kalau kan itu jadi bisa. jadi mikir lagi kan trending topik yang kita lihat sebenarnya kayaknya Iya. nggak seril itu gitu loh. Apalagi angka-angkanya juga dia bisa mainin kan. Kita Iya, juga maksudnya nggak kan- mungkin ngitungin satu tweet. Maksudnya dia bisa aja naruh 50.000, kita kayak, wih 50.000 orang udah nge-tweet ini. Ikutan deh. Kita kayak nerima aja gitu loh. Kayak gue juga sebelum baca ini gue kayak ketika ngebaca berapa orang yang nge-tweet gue percaya. Oh ada 1 juta orang yang nge-tweet tentang ini makanya jadi trending. Oh gila banyak juga ya. Tapi ketika ngeliat ini kayak anjing, ternyata segampang itu bisa dipalsuin. Maksudnya Yes. kita sendiri aja kadang kalau buka website kita bisa ngatur sendiri kan ya. Bisa Iya. kita ganti-ganti kan Iya, benar, huruf benar. dan angka-angkanya. Ada. Segampang itu. Jadi kayaknya emang udah nggak bisa lagi sih percaya apa yang kita lihat di internet. Iya. Benar. Sebenarnya bot juga bikin bahaya sih kalau misalnya dia lebih kayak trending kayak gitu, juga bisa matiin konten creator juga anjir.
gitu loh, bisa ketutup juga gitu, algoritmanya jadi dia yang mainin gitu loh. Iya itu sih. Iya benar menarik. Ya unik sih sebenarnya Ngeri, untuk apa internet death theory ini ya, kita cukup ngobrol. Wah gila, ini cukup lama ini podcast ini ya. Melebar Tapi ini kemana-mana juga. salah satu yang Keren. apa ya, teori yang paling Masuk akal. iya, yang paling menurut gua sudah terjadi gitu. Iya benar-benar. Oke. Pasti terjadi gitu. Oke, mungkin kalau dari gua ya kayaknya 90% percaya sih gue Iya, gue juga Iya, 90% sih percaya sudah terjadi. gitu. Maksudnya buktinya kita udah bisa lihat di keseharian kita. Iya, gitu. kita Iya. Iya. Lu Fet? Ya gue makin percaya sih sejujurnya setelah tadi kita connecting itu kan bukti-buktinya tuh. Tadinya memang gue kan percaya karena untuk menutupi suatu kasus tuh Iya. pakai bot kan. Hmm. Nah setelah kita selidikin lebih lagi, wah gila sih memang fakta-faktanya. Makin terbuka sih emang matanya, jadi kayak iya ternyata sebanyak itu gitu buat yang kita dilihat ke sehari-harian, manusianya udah berkurang. Maksudnya kalau dibandingin zaman SD gue Facebookan ya, Iya. pasti tiap hari tuh gue chat sama orang yang berbeda dah. Iya sih. Sekarang gue udah lost contact sama orang itu, udah nggak kenal sama sekali. Jangan dia bot. Deepfake ya. Kayak dulu tuh akrab banget gitu. Maksudnya gue bilang itu tadi, Siapa ada namanya? Ada kenal nggak? zaman dulu tuh gue kayak komunitas game gitu, game banget gitu loh. Iya. Gue bener-bener apa ya? Padahal itu SMP loh. Gue ngedesain logo buat komunitas itu, terus jadiin admin di komunitas itu. Maksudnya zaman dulu tuh segitu interaktifnya gitu manusia di internet. Kayak ketemu satu langsung akrab, ketemu satu langsung akrab. Sekarang ini kayak bahkan gue udah nggak chat sama siapa-siapa lagi di Facebook gitu loh. Bedanya gitu loh. Maksudnya kalau bandingin zaman sekarang sama zaman dulu. Yes, mungkin intinya bad bot sudahlah cukup ya. Iya. Sudahlah. Tapi kita menurut akan gue mencoba ini salah satu yang kita nggak bisa ini sih. hindarin ya. Iya. Kita take it gitu, dan kita pasti masih menggunakan internet mau nggak mau. Live with it. Salah satu yang nggak bisa kita kontrol juga sih. Yes, Iya, gitu. Dengan naiknya bot ini pasti akan naik terus, nggak mungkin stop sih menurut. Iya, Karena kan bisnis juga ya. benar-benar. Internet juga udah berubah kan. Yang tadinya tempat sosial udah jadi ladang uang. Iya Yes. benar. Gitu, kitanya yang sebagai penggunanya yang milih-milih lah ibaratnya ya, yang lebih berhati-hati. Tapi menurut gue kayaknya sih nggak bisa sih. Maksudnya ketika gue misalkan ngelihat yang buat di IG gaje itu udah apaan sih nih, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa kayak apa ya, nge-delete akun itu kita nggak bisa. Nggak, maksudnya at least kita bisa aware sama itu bot apa bukan aja. Ya cuma kita aware aja nggak ada gunanya maksudnya. Ngerti gak? Karena saking banyaknya Iya, bot karena itu kita saking datang nggak ada lagi. kekuatannya untuk itu, kita aware aja gak ada gunanya, atau kita tahu ada bot nggak ada gunanya menurut gue. Ini Kita bot cuma nambah pengetahuannya Iya. ini. lumayan lah ibaratnya ya. Mungkin bad bot nih bisa denger ya untuk Iya. podcast ini kalau kalian sudah ketahuan ya. Ya Asik. mungkin yang kita bisa lakuin cuma memperlambat aja sih kayaknya. Iya. Menurut gue. Oke lah ya, untuk Dead Internet Theory ini menarik, udah cukup panjang juga. Udahlah, mending gue dilihat Instagram aja gitu kan. Ada siapa tahu ntar sama temennya dikira lagi galau nih. Padahal lagi hindarin bot anjir. Lu ngapain sih lu deactivate lu? Iya, lagi galau. Mau caper lah caper. Gue mau ngilangin bot nih gara-gara opini tengah malam gitu. Oke lah, segitu aja di opini tengah malam. Request. Ya dari kaliannya semoga bisa komen-komen yang kayak gini lagi nih, mantep nih. Iyalah. Yes, bener banget. Pokoknya pertanyaannya Tribun itu AI apa bukan? Itu Menurut gua, enggak. Kalau seandainya itu AI, itu good boy. Good boy lagi. Kalau yang bad boy. good bot anjing. Salah lagi ya. Oke, gitulah pokoknya ya. By the way, kita minggu depan libur ibaratnya ya. Jadi kalian bisa komen-komen di segmen ini, share lah gini nih, spesial nih, lama nih buat kalian nih. Bener. Libur jadi kalian bisa dijadiin series ya. Setelah 30 menit 30 menit lagi buat minggu depannya. Oke lah, segitu aja dari opini tengah malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.